kabar untuk Virgo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Virgo tentang energi kabar mantan kamu. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Samurai serta Venus. Energinya juga bisa terbalik atau vice versa ya teman-teman. Oke, aku cek dulu di sini untuk Virgo. Seven of Abundance. Ini ngomongnya nggak sabaran. Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan di sini sungguh diharapkan untuk bersabar ya. Karena di sini aku lihat ada aku nggak tahu yang sabar ini, yang nggak sabar ini siapa. Tapi belum, ini kan energinya bisa terbalik ya teman-teman. Jadi intinya gini, kalau aku lihat di energi atas ya, kartu atas ini kayak have patience. Jadi gini, bersabarlah ya. Jadi kayak untuk Virgo di sini kamu mungkin saat ini tuh kayak berusaha untuk bersabar ya, bersabar dengan situasi dan kondisi kamu. Bersabar dengan situasi dan kondisi kamu yang sedang kamu hadapi di love life kamu atau di energi percintaan kamu ya saat ini. Karena apa gini, kita ngomong masalah manifest your dream. Jadi kayak apa sih yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, ini harus sabar. Kalau nggak sabar ya nggak bisa. Nah, jadi gitu ya. Intinya itu ada sebagian dari kamu ada yang nggak sabaran, tetapi di sini ada sebagian juga yang sabaran. Karena di sini kita lihat kalau udah ada yang energinya jadi gini. Apa yang kita mau, kalau bisa cepet kenapa enggak? Nah kayak gitu ya. Kenapa harus nunggu, harus beginilah, harus begitulah, harus beginilah, harus begitulah. Ada yang seperti itu. Jadi kayak nggak mau menunggu gimana ya. Karena setiap orang itu kan butuh proses. Nah ini tadi ya, butuh proses. Jadi memang benar-benar diharapkan untuk Virgo, ataupun kalau ini bukan kamu, mungkin kalau kamu ini adalah pasangan kamu atau mantan kamu, kamu terhubung dengan seseorang yang gak sabaran. Nah ini gak jelas. Akhirnya apa yang kamu harapkan ini bisa gak tercapai. Apa yang diharapkan, keinginan kamu, cita-cita kamu, terus apa yang kamu harapkan dalam sebuah hubungan ini enggak. Nah ya jadi kayak wah ya udahlah gitu ya. Kita ngomong masalah messenger of action, something new, ada sesuatu yang baru. Nah nggak sabaran, ya udah aku nunggu dia mau sampai kapan. Nah kayak gitu ya, nunggu dia mau sampai kapan. Ya kalau dia datang, kalau enggak, ya kalau dia bisa gini, kalau enggak, kalau nunggu dia berubah, ini mau sampai kapan? Kita kan punya kehidupan yang lain. Nah ini beda ya. Jadi pola pikir orang itu berbeda-beda. Mau sampai kapan? Nah contohnya seperti itu. Jadi kayak kamu lebih ke arah melanjutkan kehidupan kamu yang baru. Ada yang seperti itu ya. Jadi kayak daripada nunggu sesuatu yang nggak pasti, daripada menunggu sesuatu yang kayak iya kalau dia datang, iya kalau dia bisa berubah, iya kalau dia begini, iya kalau begini. Atau dulu mungkin dalam proses percintaan kamu ada yang kamu mau nih serius nggak, kalau nggak ya udah gitu. Ada yang seperti itu ya. Jadi kayak benar-benar dalam suatu hubungan ada yang tidak sabaran di sini. Ini yang membuat hubungan ini berantakan ya kalau aku lihat. Sehingga apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi keimpian ini, nah itu ya. Kita ngomong masalah manifest your dream. Jadi kayak peluang-peluang yang ada ya, seharusnya ini bisa. Kalau aku lihat ya seharusnya peluang ini sebetulnya bisa untuk kedepannya. Tetapi mungkin karena salah satunya tidak bisa bersabar dalam prosesnya, akhirnya ya udah gitu loh. Karena yang salah satunya cenderung untuk lebih baik aku cari yang baru. Lebih baik aku membuka hati kepada yang baru daripada menunggu sesuatu yang nggak pasti. Nah ini. Oke. Aku lihat dulu energi di mantan kamu untuk Virgo. Oke.
ini kita masalah messenger of action itu nggak harus dengan pasangan baru ya. Jadi kayak cenderung ya udah lebih baik gue untuk diri gue sendiri, gue fokus untuk yang lain. Nah ini bisa juga. Ngapain memikirkan sesuatu yang nggak pasti, malah memberatkan diri. Ya udahlah, lebih baik gue fokus untuk diri gue sendiri, gue fokus untuk karir, gue fokus untuk masa depan gue sendiri. Nah ini karena mungkin kamu juga terhubung dengan seseorang yang mungkin gak sabar, yang mungkin juga menuntut kamu harus begini, harus begini, harus begini. Nah ini juga bisa ya, banyak banget nih, makanya kita cek dulu di sini. Oke, terlanjur terbuka, ada Knight of Pentacle. Oh, pantas saja di sini aku lihat ada Knight of Pentacle. Sekali lagi untuk teman-teman, ini energi yang bisa terbalik ke vice versa. Seven of Cup. Sama ya. Sebetulnya kalian memiliki angan-angan yang sama. Sebetulnya kalian juga memiliki tujuan yang sama. Cuman yang satunya ini katakanlah jalannya lambat, yang satunya pengennya cepet, yang satunya jalan, yang satunya lari. Nah ini dia. Sama nih kayaknya ya. Karena aku lihat orang ini lagi fokus terhadap sesuatu dulu ya. Ada Knight of Pentacle. Jadi kayak bener-bener ingin menjadi seseorang yang bener-bener bisa diandalkan ke depannya. Atau banyak deh. Nanti aku cek dulu. Oh, pantas aja. Iya, aku lihat dia kayak, kamu kenapa sih nggak bisa nunggu sebentar aja gitu ya. Ini aku lihat bukan karena cinta segitiga atau karena orang lain ya untuk Virgo untuk saat ini. Tapi ini cenderung ke arah dimana yang satunya ini memang nggak sabaran di sini. Karena salah satunya itu kayak masih dalam proses ya. Aku nggak tahu prosesnya apa, tetapi banyak sih ya kalau aku bilang. Jadi kayak bener-bener dia itu mencoba kayak belajar lagi, berusaha untuk kayak konsentrasi di luar asmara kalian berdua, maksudku ya, di luar asmara kalian berdua dia berusaha untuk kayak bener-bener memfokuskan diri di sini. Tetapi karena situasinya nggak memungkinkan, karena keduanya udah kayak mungkin karena salah satunya udah kayak ya udah kalau nggak mau nunggu ya udah gitu. Kita putus aja. Nah, karena salah satunya nggak mau menunggu, jadi putuslah hubungan di sini. Oke, di sini aku lihat ada Five of Wands ya kan, sering berantem ya di sini. Oke, di sini aku lihat ada Ten of Cup. Oke, so pada intinya kalau kita ngomong masalah Ten of Cup itu kayak gini. Dari dasar hati dia, dari dalam pikiran dia, ya, tanpa mungkin kamu ketahui, ada cukup masalah yang sudah terjadi sama dia. Sebetulnya yang dia inginkan adalah suatu hubungan ini tuh bisa kayak perfect gitu ya, perfect. Jadi nggak hanya masalah aku sayang kamu, tetapi secara ekonomi juga bagus, secara karir juga bagus. Nah, orang ini tuh kayak masih dalam taraf untuk itu. Makanya dia kayak belum bisa menjanjikan apapun sama kamu. Nah ini, sebetulnya kalau ada keinginan serius, oke, fine, dia ada keinginan untuk serius. Tapi kapannya ini, ya nggak tahu. ya kalau prosesnya dia memang cepat. Kalau lama ini memang benar ya, kalau seumpama salah satunya tidak, akhirnya lebih baik menjauh karena nggak jelas dan nggak pasti di sini. Kayak situasinya kayak menggantung ya teman-teman. Kayak situasinya tuh kayak menggantung kamu ya. Makanya di sini dia tuh kayak berusaha untuk itu ya kan. Dia berusaha untuk menyelesaikan semua apa yang harus dia selesaikan. Makanya kadang-kadang di sini kalau aku lihat sebetulnya perasaan dia ya sama kamu karena ada situasi yang sering mungkin debat atau berantem atau kayak gimana nggak ngerti atau nggak jelas, atau memang dia kayak memang ada keinginan dia untuk konsentrasi ke situ dan dia kayak memang nggak mau untuk dipush. Sering kayak katakanlah kamu nggak nge-push dia sih, bukan nggak sabaran, tapi kayak ke arah dimana kadang-kadang kamu bertanya kamu niatnya serius gak. Nah
itu udah kayak di bawah pikiran dia gitu ya. Nah, atau bahkan mungkin kalau kami yang laki-laki, kamu masih kayak berharap untuk gimana nih kita bisa cepetan nikah nggak, atau aku udah siap ya dari segala sesuatunya, kamu udah siap belum. Nah, kamu mungkin ini dalam taraf masih, aduh gua belum siap, gua harus nyelesain ini dulu, gua harus begini dulu. Nah, ini yang membuat kayak salah satunya karena aku lihat ada Air of Cup ya, menjauh dari hubungan di sini ya. Kalau aku lihat menjauh dari hubungan ini, makanya di sini aku lihat dia itu kayak merasa hubungan ini kayak susah untuk diterusin gitu loh, kayak nggak ada kejelasan ke depannya tuh kayak gimana. Oke. Dan aku lihat di sini dengan hadiah Seven of Cup ya, manifest your dream. Jadi kayak peluang-peluang untuk kalian bersama, atau keinginan-keinginan dia juga ini untuk menikah ya. Jadi kayak dia ini kayak memang serba salah ya. Jadi kayak dihadapkan dengan beberapa hal dalam kehidupan dia. Gue harus nikah dulu, gue harus kayak gini dulu, gue harus kayak gini dulu, atau kayak gini dulu. Nah ini ya, di sini kalau aku lihat dia sempat, pikiran dia sempat bingung juga. Nah saat ini, oke, gue harus kayak gini dulu, gue harus kayak gini dulu, atau kayak gini dulu. Nah ini dia. Ya, apalagi di sini kita ngomong masalah hubungan pernikahan. Kalau ini adalah suatu hubungan pernikahan, kemungkinan di sini karena apa ya? Ini khusus untuk yang sudah menikah nih, baru ada triparty relation ya. Kalau untuk yang menikah, tetapi kalau ini bukan untuk pernikahan, aku lihat memang ada sebuah tuntutan ya, ada tuntutan. Jadi dia itu kayak sama kamu dia harus begini, dari keluarganya dia harus begini, atau dari pihak-pihak yang lain ya, katakanlah dia harus begini. Ini sempat membuat dia tuh kayak bingung. Kadang-kadang dia hanya butuh waktu untuk sendiri. Di sisi lain dia tuh sangat sayang sama kamu. Nah di sisi lain, tapi di sisi lain dia dihadapkan dengan beberapa pilihan yang cukup sulit buat dia. Makanya di sini dia itu kayak apa ya, nggak tahu apakah dia harus meninggalkan kamu atau tidak. Atau di sini kalau aku bisa bilang, kalau kondisi dia sekarang ini kayak serba bingung ya, apa yang harus dia lakukan di sini. Antara dia ingin bahagia sama kamu, tapi di posisi lain dia belum siap. Di posisi lain dia juga masih ingin menggapai cita-cita dia, atau kayak kalau ada seseorang yang menginginkan sesuatu dari dia, itu dia ingin memenuhi dulu kebutuhan-kebutuhan di situ, atau memberikan sesuatu yang lebih kepada orang-orang di sekitar dia. Nah ini, makanya di sini aku lihat banyak sekali pertengkaran atau banyak sekali ketidakstabilan dalam hubungan kalian. Kalau ini bukan tentang pernikahan ya. Nah ini, aku lihat di sini salah satunya itu kayak ada yang berusaha, ada yang cemburu ya, karena mungkin dianya ini tipikal orang yang banyak temennya. Mungkin kamu ini cemburu karena dia itu kayak banyak temennya. Tapi di sini aku lihat sebetulnya dia itu kayak berusaha untuk keluar dari situasi ini. Dia berusaha untuk belajar lagi. Mungkin dulu dia tipikal orang yang suka bersenang-senang, mungkin dia dulu tipikal orang yang suka have fun sama teman-teman, sehingga dia kayak membuang-buang waktu yang percuma. Bisa juga seperti itu. Tapi di sini aku lihat ada situasi dan kondisi di mana dia akan bisa menyelesaikan semua masalah dia, atau waktu-waktu yang sudah terbuang ini akan dia pergunakan sebaik-baiknya. Kapan? Kita nggak pernah tahu itu. Tapi ini energi bukan untuk sekarang, karena ini kartu di paling belakang ya teman-teman. Ini kartu paling belakang, jadi ini adalah suatu prediksi di mana suatu saat dia akan belajar dari suatu kesalahan dia. Karena aku lihat tipikal dia juga tipikal orang yang nggak suka dengan yang namanya dikekang. Dia suka lebih banyak kayak hang out sama teman-teman. Dia lebih meluangkan waktu banyak juga untuk teman-teman. Nah ini loh, dia membuang waktu yang sia-sia di sini. Makanya di sisi lain dia nggak bisa ngasih apa namanya kejelasan sama kamu sebetulnya hubungan ini kayak gimana ke depannya. Di sisi lain dia juga seperti itu. Nah ya, tetapi di sini aku lihat ada masa proses buat dia, di mana ada pendewasaan juga dia ya, ada pendewasaan dari dia, di mana dia itu kayak berusaha untuk fokus dengan masa depan dia di sini ya. Nggak salah sih kalau seumpama kamu merasa cemburu, atau kamu merasa kayak
kalaupun kamu terhubung dengan seseorang seperti ini, aku juga nggak bisa nyalakan karena semua orang ini berbeda-beda. Dan aku melihat juga di sisi lain dia itu juga kadang-kadang nggak ngerti pilihan yang baik untuk dia dan mana yang tidak. Nah ini loh, apa yang dia lakukan ini kayak menurut dia itu yang paling benar, yang dia lakukannya yang paling baik ya, tetapi belum tentu. Nah dia berharap dengan apa yang dia lakukan ini bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi ternyata belum tentu di situ. Malah yang ada malah memperburuk situasi dan kondisi. Makanya di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Ten of Cup dan ada Nine of Wand untuk mendapatkan, jadi dia itu kayak baru berpikir ya, jadi kayak dia tuh baru terasa bahwa untuk menghasilkan atau mendapatkan suatu hubungan yang baik, hubungan yang sempurna, hubungan yang balance, hubungan yang harmonis, itu membutuhkan banyak sekali pengorbanan, banyak sekali pengertian, butuh seperti ini, butuh seperti ini. Memang semuanya itu kayak butuh proses. Semuanya itu butuh proses. Nah, ini yang membuat kamu itu kayak terus mau sampai kapan hubungan kayak gini? Lu sendiri kayak gini gitu loh. Sedangkan gue itu udah kayak berusaha kayak gini karena gue berharap dengan berjalannya waktu pasti ada hasil, tetapi apa? Nah, ini ya, jadi kayak merasa kayak apakah kita masih ada waktu, apakah kita masih ada peluang untuk kedepannya, sedangkan kamu masih seperti ini. Nah ini untuk episode 1 bukan ya, kayak cerita 1. Untuk yang kedua di sini yang aku lihat, untuk khusus untuk pernikahan, aku lihat memang ada seseorang yang masuk dalam hubungan kalian ya teman-teman. Ada yang masuk dalam hubungan kalian di sini bagi yang sudah menikah. Tapi nah, bagi yang sudah menikah ini kayaknya ada seseorang yang masuk dalam kehidupan kamu di mana dia lebih memilih orang lain daripada kamu ya. Tetapi aku soalnya di sini tuh lihat kayak oke, ada pernikahan, oke, ada kayak ada suatu ikatan suami istri di sini, dan dia itu kayak lebih memilih, dia kayak merasa bahwa pilihan dia yang paling tepat, dia merasa bahwa pilihan dia ini yang paling sempurna ya, dia merasa seperti itu. Tetapi prediksi ya dari kartu ini dengan hadirnya Five of Wands ini sendiri itu kayak ternyata apa yang dia lakukan ini pasangan dia ini kayak cemburuan ya. Akhirnya hubungan ini kalau aku lihat ini juga stuck juga gitu loh. Tapi di sini aku lihat segala sesuatu pasti butuh pembelajaran ya. Kita ngomong segala sesuatu kalau orang itu apa ya, pasti cepat atau lambat, entah itu kapan ya, entah itu masa tuanya atau kapan. Jadi kayak karma itu nggak datang dengan secepat itu ya teman-teman. Kadang-kadang karma itu bisa datang dengan cepat, tetapi kadang-kadang karma itu tidak bisa datang dengan cepat ya. Kalau datang dengan cepat nerakanya kayak gimana dong ya nggak. Nah makanya di sini kalau aku lihat cepat atau lambat karma akan datang pada dia, dan dia di sini akan menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang pernah dia lakukan. Karena aku lihat di sini dia kayak sempat meninggalkan kamu ya. Dia merasa apa yang dia lakukan ini benar karena dia itu kayak konsentrasi terhadap seseorang yang ada di hadapan dia, dan dia lebih memilih untuk meninggalkan kamu di sini cepat atau lambat ya. Dia hanya menunggu prosesnya. Bisa juga, aku nggak tahu bagi kalian yang belum resmi bercerai ya, tapi aku nggak ngerti apakah ini memang akan bercerai atau tidak. Yang jelas aku lihat di sini ada masa-masa pembelajaran untuk dia. Dan aku lihat juga masa pembelajaran dia ini bisa menjadi orang yang lebih baik karena aku lihat ada the world ya, ada the world di sini. Jadi kayak segala sesuatu ini pasti akan clear, entah itu bersama kamu atau tidak. Yang jelas karena ini kita ngomong masalah kondisi dia ya, kondisi dia, yang jelas di sini aku lihat suatu saat dia akan menyelesaikan semua apa yang pernah dia lakukan. Jadi menyelesaikan semua hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Oke, so sekali lagi ya, itu untuk kalian Virgo. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.